Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah teori akuntansi. Next. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami beranggotakan pertama Gangga Iza Fahira, 2 Granita Dwi M, 3 Ayu Syafiqatul Bestaria, dan keempat saya sendiri Luki Tiara Dewi. Next. Baik, di sini kita akan membahas mengenai perumusan teori akuntansi. Next. Ya, yang pertama, standar memberikan aturan-aturan praktis dan bermanfaat bagi pekerjaan seorang akuntan. Standar secara umum dapat diterima sebagai akuntan baku yang didukung oleh sanksi-sanksi untuk setiap ketidakpatuhan. Standar akuntansi biasanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, deskripsi masalah yang harus dipecahkan. 2, diskusi dengan pertimbangan yang sehat atau cara-cara untuk menyelesaikan masalah. 3, selanjutnya sejalan dengan keputusan atau teori yang ada. Solusi yang disarankan. Selanjutnya, secara umum, standar, terutama standar audit, dibatasi hanya untuk butir nomor 3. Yang menimbulkan banyak kontroversi dengan tidak adanya teori-teori yang mendukung dan digunakannya pendekatan perumusan ad hoc. Akan tetapi, tren umum yang terjadi adalah memasukkan butir nomor 1 dan nomor 2 sehingga memberikan suatu aturan tindakan yang ringkas dan didukung secara teoritis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gangga Iza Fahira. Saya persilakan. Oke, materi yang selanjutnya adalah ada 4 tipe syarat standar menurut EDEI. Yang tipe pertama ini menyatakan bahwa para akuntan harus memberitahukan kepada masyarakat apa yang mereka lakukan dengan mengungkapkan berbagai metode dan asumsi atau kebijakan akuntansi yang mereka gunakan. Tipe yang kedua ini tercapainya suatu keseragaman dalam penyajian laporan-laporan akuntansi. Tipe ketiga, adanya pengungkapan atas masalah-masalah spesifik di mana pengguna mungkin diminta menerapkan pertimbangan sendiri. Tipe yang terakhir itu ada dibuatnya keputusan implisit atau eksplisit mengenai valuasi atau penilaian aktiva dan penentuan laba yang telah disetujui. Next. Selanjutnya ada alasan mengapa standar akuntansi itu dibuat. Di sini ada 4 alasan. Nah, alasan yang pertama ini adalah standar memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan penyelenggaraan sebuah perusahaan kepada para pengguna informasi akuntansi. Yang kedua, standar memberikan pedoman dan aturan tindakan bagi para akuntan publik yang memungkinkan mereka untuk menerapkan kehati-hatian dan kebebasan dalam menjual keahlian dan integritas mereka dalam mengaudit laporan-laporan dari laporan-laporan tersebut. Yang ketiga, ada standar memberikan database kepada pemerintah mengenai berbagai variabel yang dianggap sangat penting dalam pelaksanaan perpajakan, regulasi perusahaan, perencanaan dan regulasi ekonomi, serta peningkatan efisiensi perhatian dalam disiplin ilmu akuntansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tujuan penetapan standar. Pemberlakuan standar mungkin memberikan keuntungan bagi beberapa pihak.
dan memberikan kerugian bagi beberapa pihak lainnya. Ini adalah sebuah pilihan sosial. Jika digunakan kriteria kesejahteraan sosial untuk menjustifikasi pemberlakuan sebuah standar, maka akan muncul satu pertanyaan serius mengenai legitimasi dari badan hukum penyusun standar yang tidak dipilih di dalamnya. Pertanyaan yang muncul akan menjadi penentuan pendekatan yang benar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kebijakan akuntansi. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada pendekatan ketepatan penyajian, dan yang kedua ada pendekatan konsekuensi ekonomi. Next. Yang pertama ada pendekatan ketepatan penyajian. Pendekatan yang pertama ini mendukung pelaporan secara netral dan pencarian ketepatan penyajian melalui proses penetapan standar. Menurut pendekatan semacam ini, akuntansi dibandingkan dengan pembuatan peta keuangan, di mana peta-peta harus dibuat dengan akurat dan juga tepat. Yang kedua ada pendekatan konsekuensi ekonomi. Pendekatan kedua ini mendukung pengadopsian standar yang akan memberikan konsekuensi ekonomi yang baik daripada konsekuensi ekonomi yang buruk. Dengan pendekatan seperti ini, standar yang diberlakukan adalah standar yang memiliki dampak positif atau paling tidak non-negatif bagi kesejahteraan sosial. Selanjutnya, jika konsekuensi ekonomi adalah hal yang dicari, maka para pembuat kebijakan akuntansi harus membuat sinyal-sinyal informasi yang akan mengarahkan keputusan dari para pengguna informasi. Akibatnya adalah secara pragmatis, para pembuat kebijakan yang akan bertindak selaku pembuat keputusan. Sedangkan jika yang dicari adalah sasaran pengukuran yang berorientasi kepada pengguna, maka pembuat kebijakan akuntansi harus memberikan informasi untuk memfasilitasi pengambilan keputusan para pengguna. Secara pragmatis, jika informasi yang diberikan sudah tepat dan berdasarkan kebutuhan dari para pengguna, maka para penggunalah yang bertindak sebagai para pengambil keputusan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.